Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari saat ini sedang berada dalam kondisi yang baik dimanapun Bapak dan Ibu, Saudara-saudari berada. Kiranya setiap kita boleh selalu merasakan kasih penyertaan Allah di dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu saat ini, kondisi yang tidak baik saat ini, kita dapat tetap beribadah, kita tetap dapat memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu menunjukkan kepada setiap kita akan bukti yang nyata dalam pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat satu buah pujian yang terambil dari KPPK 423. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dingai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun Ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dingai atau lautan menderu, ku tak gentar, Dia tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, dingai atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya benar Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ketika kami saat ini boleh kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Itu menjadi bukti dari pemeliharaanmu, itu menjadi bukti akan setiap kasih yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama beribadah, kami boleh sama-sama memuji Engkau, berdoa kepada Engkau, dan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang melayakkan setiap kami ya Tuhan, manusia-manusia yang tidak layak, manusia-manusia yang berdosa ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah pada malam hari ini. Sungguh kami boleh
sungguh-sungguh boleh beribadah kepadamu ya Tuhan dengan hati yang sungguh. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Saya mengajak setiap kita ketika kita selesai mengangkat keseluruhan pokok doa kita pada malam hari ini, kita akan menutupnya dengan sebuah pujian yang terambil dari KJ 26. Mampirlah dengar doaku. Bapak Ibu Saudara, pokok doa yang pertama, mari kita sama-sama mendoakan untuk pelayanan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Agar kiranya pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon di tengah-tengah kondisi yang tidak baik seperti ini, boleh selalu menjadi berkat, memuliakan Allah dan dapat memberikan penguatan bagi setiap jemaat yang ada di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini ya Tuhan, kami dalam gereja ini, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini ya Tuhan, boleh tetap melaksanakan pelayanan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pelayanan yang dilakukan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini sungguh-sungguh boleh dapat menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu, yang tidak baik seperti ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang dilakukan ya Tuhan boleh sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, dan juga boleh menjadi penguatan bagi setiap jemaat yang ada di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami ke depan ya Tuhan. Sungguh-sungguh boleh memberkati dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, pokok doa yang kedua, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mendoakan bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita tahu bahwa negara kita sedang berada di tengah kondisi yang tidak baik, di mana kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang hari demi hari angkanya terus melonjak, angka positifnya terus melonjak naik. Dan juga ada ketegangan yang terjadi di akhir-akhir ini dikarenakan isu politik yang ada. Mari kita berdoa agar Tuhan tetap melindungi dan menunjukkan kedaulatannya di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami jemaat-Mu ya Tuhan menaikkan doa kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia yang tercinta ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, di mana kami melihat angka positifnya terus menaik. Biarlah Tuhan ya, Engkau yang terus menolong setiap kami. Engkau yang terus berdaulat, menunjukkan kedaulatan-Mu, menjaga, melindungi setiap kami. Dan juga ya Tuhan, akhir-akhir ini ada ketegangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah bangsa ini dikarenakan isu politik yang ada. Tuhan, kami berdoa, biarlah anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya ya Tuhan, boleh menjaga integritas kehidupan mereka, boleh menjaga iman kepercayaan mereka ya Tuhan di tengah-tengah tugas yang harus mereka ambil itu ya Tuhan. Biarlah Tuhan di tengah-tengah negara ini ya Tuhan, Engkau boleh menunjukkan kedaulatan-Mu, Engkau menunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan, memulihkan setiap apa yang terjadi dalam negara ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Pokok doa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sama-sama mendoakan diri kita masing-masing. Di tengah-tengah kehidupan kita begitu banyak tantangan dan cobaan yang mencoba untuk menarik kita semakin hari mungkin semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa agar kiranya setiap kita memiliki keteguhan iman di dalam Yesus Kristus, keteguhan iman yang benar, agar kiranya kita tetap berpegang teguh di dalam iman kita di tengah-tengah tantangan dunia saat ini yang mencoba untuk menarik kita masuk ke dalamnya.
Mari kita sama-sama berdoa bagi diri kita masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang menarik setiap kami untuk jauh daripadamu. Begitu banyak hal yang membuat kami mungkin tergoda ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak menjadi kehendak-Mu, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mungkin begitu banyak hal yang membuat kami jatuh dalam dosa. Ya Tuhan, kami pada malam hari ini berdoa, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, menguatkan setiap iman percaya kami ya Tuhan, agar kami dalam kehidupan kami sungguh-sungguh boleh berteguh dalam iman kami ya Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang berintegritas, menjaga kekudusan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat, Engkau yang menolong setiap kami dan memampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa dan seruan kami. Biarlah Engkau yang menjawabnya sesuai dengan waktu yang Engkau tentukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mengangkat pujian dari KPPK 220. Ku tahu yang ku percaya. Aku tahu
bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan setiap pokok doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, boleh menjadi teguran bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami hari demi harinya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang pertama sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya dalam Alkitab masing-masing. Daniel 3 ayat yang pertama sampai yang ke-30. Perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan bersuruhlah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manahkah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya bagi kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa.
Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topinya, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-menyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel. Seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi di dalam kitab Daniel pasalnya yang ketiga, menceritakan bagaimana pengalaman iman yang begitu teguh yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di mana mereka berada di tengah-tengah tantangan dan ancaman yang tidak begitu mudah untuk mereka lewati. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu raja yang berkuasa di zaman tersebut adalah Raja Nebukadnezar. Di dalam era kepemimpinannya, Raja Nebukadnezar ini dikatakan bahwa dia membuat sebuah patung emas yang begitu tinggi, yang sangat tinggi. Dan ketika patung tersebut telah selesai dibuatnya, Raja Nebukadnezar lalu memanggil orang-orang penting yang ada pada saat itu untuk datang menabiskan patung tersebut. Mereka datang untuk sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ketika patung tersebut dibuat, Raja memberikan perintah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian lainnya, detik itulah mereka harus sujud menyembah kepada patung buatan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Jika tidak, maka orang-orang itu akan mendapatkan konsekuensi dari titah raja tersebut. Orang-orang yang tidak sujud menyembah kepada patung buatan tersebut, mereka dikatakan bahwa mereka harus masuk ke dalam perapian yang menyala-menyala. Bahkan Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa perintah raja ini diberikan bahkan kepada banyak orang pada saat itu. Dikatakan bahkan sampai segala bangsa mereka harus sujud menyembah kepada patung berhala tersebut. Orang-orang pada saat itu mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menyembah patung buatan
dari Raja Nebukadnezar itu Bapak Ibu. Tapi dari sekian banyak orang yang terjerumus ke dalam penyembahan berhala, penyembahan patung tersebut, seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, ada orang-orang yang tidak ikut arus di dalam perintah raja tersebut. Di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya diketahuilah bahwa pada saat itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mengindahkan tita raja tersebut. Dan mereka memilih untuk tidak sujud dan menyembah kepada patung yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Mereka tetap berteguh, mereka tetap berpegang teguh dalam iman mereka kepada Allah yang mereka sembah. Sehingga iman mereka tidak tergoyahkan untuk sampai jatuh kepada penyembahan berhala, menyembah patung yang telah dibuat tersebut. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa perintah dari Raja Nebukadnezar ini diikuti oleh begitu banyak orang pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Bahkan sampai kepada seluruh bangsa. Sehingga kondisi yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini seharusnya menjadi kondisi yang sangat tidak mudah bagi mereka untuk melewatinya. Tidak mudah bagi mereka untuk dapat bertahan di tengah-tengah kondisi seperti itu, di mana mayoritas orang pada saat itu memilih untuk menyembah patung berhala yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi faktanya bahwa mereka tetap memilih untuk tidak menyembah. Mereka tetap taat untuk menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang mereka sembah. Tidak ikut menyembah patung berhala tersebut. Mereka tetap menunjukkan keteguhan iman mereka di tengah-tengah kondisi sulit seperti itu. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, mereka harus diperhadapkan dengan konsekuensi yang begitu berat. Yaitu mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-19. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa perapian tersebut dibuatnya lebih panas 7 kali lipat dari yang biasanya. Bukankah kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak mudah untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka lalui. Tapi Bapak Ibu Saudara, ancaman yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak menggoyahkan iman mereka. Mereka tetap mempertahankan iman mereka, iman pengharapan mereka. Walaupun nyawa mereka terancam, tapi mereka tetap teguh di dalam iman mereka. Dan tetap mereka tidak mau sujud menyembah kepada Allah lain, yaitu patung yang sudah dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Konsekuensinya tentunya mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala tersebut karena mereka tidak mau mengikuti perintah raja, tidak mengikuti titah raja pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah ketidakberdayaan yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam perapian tersebut, ada kehadiran Allah bersama-sama dengan mereka. Allah hadir bersama-sama dengan mereka di sana. Dikatakan di ayatnya yang ke-25. Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu Saudara, ketika melihat ayat ini, ada penafsir yang mengatakan bahwa itu adalah kemunculan dari malaikat Allah. Malaikat yang Allah kirimkan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa itu menunjukkan indikasi kehadiran Allah yang ada bersama-sama dengan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun yang menjadi penafsiran dari para penafsir, ayat tersebut sungguh-sungguh menunjukkan kepada setiap kita bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Allah menyelamatkan mereka di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala tersebut.
Karena mereka percaya akan Allah yang mereka sembah, mereka percaya bahwa Allah akan menyertai mereka dalam kondisi apapun, sehingga mereka tetap berteguh di dalam iman mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan setiap kita, jemaat-jemaat Tuhan saat ini? Apakah di tengah kondisi yang sedang kita alami saat ini, pergumulan, tantangan hidup, cobaan-cobaan yang sedang kita alami, apakah kita dapat selalu mengingat akan Allah, mengingat akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita, dan tetap berpegang teguh di dalam iman percaya kita kepada Allah? Atau apakah kita dalam kehidupan ini, dalam arus dunia yang sudah terusak oleh dosa, membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, bahkan membuat kita berkompromi dengan dosa? Bapak Ibu Saudara, ketika mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka keluar dari perapian tersebut, dilihatlah bahwa ketiga orang itu baik-baik saja, mereka tidak terbakar, dan dari tubuh mereka bahkan tidak mengeluarkan bau hangus apapun, tidak dicium oleh Raja Nebukadnezar. Mereka selamat dari konsekuensi yang harus mereka alami saat itu. Dan ketika Raja Nebukadnezar melihat hal tersebut, ia sampai kepada pengakuannya akan Allah yang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego percayai. Pada akhirnya keteguhan iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego membawa pada kemuliaan Allah. Allah dimuliakan melaluinya. Bapak Ibu Saudara, keteguhan iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi setiap kita di tengah kita menghadapi tantangan-tantangan dunia ini. Di saat dunia mencoba untuk menarik kita semakin hari semakin menjauh daripada Tuhan. Di saat dunia menawarkan segala hal-hal yang mencoba membutakan kita akan kasih Allah. Di saat dunia mencoba untuk menarik kita untuk berbuat dosa, berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, seharusnya kita dapat memiliki keteguhan iman seperti yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seharusnya kita dapat berpegang teguh dalam iman percaya kita kepada Allah. Dan kita dapat menaruh kepercayaan kita kepada Allah yang kita sembah, karena kita percaya bahwa Allah akan senantiasa selalu menjaga dan melindungi kita, akan selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Tantangan yang begitu berat yang menarik mereka untuk jauh dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah dapat mereka lewati, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika mereka harus menerima konsekuensi yang begitu berat, tapi mereka tetap menaruh kepercayaan mereka, tetap menaruh iman mereka kepada Tuhan. Demikian seharusnya dengan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita agar kita dapat selalu memiliki keteguhan iman. Kita dapat selalu menaruh kepercayaan kita tetap dapat selalu bersandar kepada Allah di tengah-tengah cobaan, tantangan dunia yang membuat kita menjauh dan bahkan menarik kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kiranya Allah yang terus akan menolong dan memampukan kita untuk melewati setiap harinya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini tidak lalu begitu saja, tapi selalu mengingatkan kami, menguatkan setiap kami akan dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan, cobaan-cobaan di tengah dunia ini. Biarlah kami boleh selalu mempertahankan iman kami. Kami selalu berpercaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah kami pelajari pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja, boleh kami ingat selalu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kita boleh sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu dari kitab Daniel pasal yang ketiga ini ya Tuhan.
Biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini tidak lalu begitu saja. Tapi boleh kami selalu ingat dan kami pegang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami menjalani kehidupan ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan yang harus kami hadapi yang mungkin menarik kami untuk semakin jauh daripada Engkau. Menarik kami untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap teguh dalam iman kami, dalam kepercayaan kami boleh tetap selalu percaya kepada Engkau, bersandar kepada Engkau, selalu mengingat akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini tidak lalu begitu saja ya Tuhan. Tapi kami boleh mengingatnya menjadi pedoman dan kekuatan bagi setiap kami ketika kami menjalani hari demi harinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah doa malam pada malam hari ini. Mari kita menutupnya dengan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan, bagian refnya. Ibadah doa malam pada malam hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.